Halo semuanya, selamat datang di Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Migration. Film ini menceritakan tentang petualangan keluarga bebek yang melakukan perjalanan migrasi demi menemukan tempat yang sangat indah dan penuh kebahagiaan. Seperti apa kisahnya? Tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Ini merupakan kisah salah satu keluarga bebek yang terdiri dari ayah bebek, ibu bebek, Dex dan Gwen. Sepanjang hidup, mereka hanya tinggal dan mencari makan di sekitaran Danau Moosehead. Untuk memperingatkan kedua anaknya, ayah bebek selalu menceritakan kepada Dex dan Gwen bahwa mereka dilarang keras untuk meninggalkan danau ini karena banyak pemangsa yang akan memangsa mereka. Berbeda halnya dengan ibu bebek yang justru banyak menceritakan hal-hal baik kepada kedua anaknya agar mereka bisa tidur dengan tenang. Keseharian yang keluarga bebek ini jalani pun terbilang normal. Mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama, melatih terbang anak-anaknya, dan memanfaatkan alam sekitar untuk mencari makanan. Hingga suatu hari, ibu bebek begitu senang dengan kedatangan kelompok bebek yang akan bermigrasi ke wilayah selatan negara Jamaika. Namun, mereka hanya singgah sebentar untuk beristirahat di danau ini. Dex dan Gwen yang penasaran dengan kehadiran mereka pun mulai menyapa semua bebek dan berkenalan dengan salah satu bebek wanita bernama Kim. Ia bertanya, apakah Dex dan Gwen juga akan melakukan migrasi? Gwen dengan tegas menjawab, jika keluarga mereka akan menghabiskan musim dingin di danau ini bersama-sama, karena keluar dari danau ini akan membuat nyawa mereka terancam. Kim yang merasa kasihan mengajak Dex dan Gwen beserta keluarga untuk ikut bermigrasi bersama dan menikmati pantai di wilayah selatan. Tidak lama kemudian, ayah bebek datang menjemput Dex dan Gwen. Ia melarang mereka untuk berbicara pada kelompok bebek ini. Namun, saat akan pergi, orang tua Kim yang merupakan ketua kelompok migrasi datang dan langsung mengajak mereka untuk ikut bermigrasi bersama. Ibu bebek sempat tertarik dan berniat akan pergi bermigrasi. Tetapi, ayah bebek bersikeras jika keluarga mereka tidak akan pergi kemana-mana. Karena, bagaimanapun perubahan cuaca dan keadaan apapun yang menimpa, danau ini akan menjadi satu-satunya tempat bagi keluarga mereka untuk tetap tinggal. Ibu bebek, Dex dan Gwen kemudian mengerti dengan sifat ayah bebek yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kebahagiaan keluarganya. Ibu bebek juga berterus terang jika sudah lama dia ingin pergi keluar untuk memperkenalkan alam liar kepada anak-anaknya. Tetapi ayah bebek selalu menahan mereka di sini seolah-olah memenjarakan kebebasan mereka. Malam harinya, ayah bebek bertemu dengan Paman Denny. Beliau memberi sedikit saran kepada ayah bebek untuk mempertimbangkan keinginan keluarganya. Memang benar jika semua yang bebek butuhkan tersedia di danau ini. Tetapi, apakah itu bisa membuat mereka bahagia? Jadi, sebelum terlambat dan membuat keluarganya pergi meninggalkannya seekor diri, dia bisa memulai perjalanan migrasi bersama-sama. Perkataan paman akhirnya membuat ayah bebek sadar bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih baik dari kebahagiaan keluarga. Tidak lupa, Gwen juga mengajak Paman Denny karena berkat beliau, ayah bebek mau mengubah keputusannya. Kini perjalanan migrasi pun akan dimulai. Ayah bebek bersama 4 anggota keluarganya mempersiapkan diri dan akan terbang keluar danau setelah sekian lama menahan diri di dalam sana. Naas, tidak lama kemudian, awan badai datang disusul petir yang menyambar, membuat keluarga bebek ini terpaksa meneduh. Secara tiba-tiba muncul seekor bangau yang memaksa mereka agar mau meneduh di rumahnya. Dilihat dari tampang dan penampilannya, bangau ini ingin berbuat sesuatu yang kejam terhadap para bebek. Ayah bebek, Dex dan Gwen berusaha untuk keluar dari rumah. Namun, ibu bebek yang merasa semuanya akan baik-baik saja meminta agar anggota keluarganya menetap untuk sementara.
Beberapa jam kemudian, saat badai sudah reda, ayah bebek mengajak keluarganya bergegas keluar dari rumah ini. Namun, si bangau lebih dulu memergoki mereka. Si bangau kemudian mulai mengincar Dex dan Gwen, lalu menahan ayah dan ibu bebek. Saat mereka sudah terpojok, si bangau kemudian menyerang ke arah Dex dan Gwen. Rupa-rupanya, dia hanya mengincar seekor ikan yang sedari awal ingin memangsa anak-anaknya. Ayah dan ibu bebek pun meminta maaf atas tuduhannya yang mengira kalau si bangau ini jahat karena melihat penampilan si bangau. Dia ternyata sudah menyadari keberadaan si ikan. Oleh karena itu, bangau sengaja memaksa mereka untuk menetap di rumahnya. Pengalaman semalam membuat para bebek akhirnya belajar jika penampilan tidak boleh dijadikan ukuran kebaikan seseorang. Si bangau pun mempersilahkan para bebek kembali melanjutkan migrasinya, memberikan sedikit perbekalan untuk perjalanan mereka. Dex dan Gwen begitu menikmati perjalanan migrasi ini. Mereka mengajak ayah dan ibu bebek serta paman Denny bermain di atas awan. Tidak terasa perjalanan mereka sudah sangat jauh, hingga tiba di sebuah kota dan menghadapi berbagai gedung pencakar langit. Para bebek yang sebelumnya tidak pernah menjamah perkotaan terkejut dengan segala kehidupan di dalamnya. Ayah bebek, Dex dan Gwen mulai terbang tanpa arah karena langit tertutup polusi serta gedung-gedung tinggi, hingga akhirnya mereka menabrak tempat sampah. Secara tiba-tiba, paman Denny tersangkut pada salah satu gedung. Tak lama kemudian, angin menerbangkannya sampai ke taman kota. Melihat hal itu, ayah bebek dan yang lainnya bergegas menghampiri paman Denny yang saat ini sedang berkelahi dengan sekelompok burung perkutut. Dan di dalam terowongan kemudian muncul Cem, para pemimpin burung perkutut yang tidak senang akan kehadiran para bebek. Menurutnya, mereka adalah unggas yang selalu mendapat makanan dari para manusia. Berbeda dengan para burung merpati yang selalu bekerja keras mencari makanan agar bisa bertahan hidup di kota ini. Ibu bebek berhasil menenangkan Cem, lalu berterus terang jika saat ini keluarganya sedang melakukan migrasi menuju selatan. Mereka tidak sengaja sampai di taman kota ini dan membutuhkan bantuan untuk menemukan arah yang tepat menuju selatan negara Jamaika. Cem yang merasa bisa membantu kemudian mengantar mereka menemui temannya untuk menemukan arah tersebut. Setelah sampai di tempat temannya Cem yang bernama Delroy, ayah bebek langsung menanyakan arah menuju negara Jamaika kepadanya. Delroy yang berasal dari sana dan merindukan negara tersebut membuat ia sangat bersedih. Melihat kesedihan itu, Dex seketika berinisiatif akan membebaskan Delroy dari kandangnya. Namun, ia memberitahu jika kunci kandang ini selalu dibawa oleh Master Chef. Tak ingin anaknya dalam bahaya, ayah bebek kemudian memutuskan untuk mengambil kunci seekor diri, juga sebagai tanda terima kasih darinya. Ayah bebek langsung mendapati kunci kandang yang ada di kantong jas milik Master Chef. Selagi dia sibuk mempersiapkan makanan bersama para chef lainnya, ayah bebek perlahan-lahan mendekati jas dengan menyamar menjadi beberapa bahan makanan, dan tanpa diduga-duga, ibu bebek juga berada di sana untuk membantunya. Naas, gelagat mereka berdua berhasil diketahui oleh Master Chef. Dengan segala cara, ibu dan ayah bebek berupaya keluar dari dapur meski harus menghancurkan berbagai barang yang ada di dalamnya. Aksi mereka berdua bersamaan dengan diadakannya pesta dansa. Karena tidak ada pilihan lain, ibu dan ayah bebek pun melakukan tarian yang serupa dengan para manusia agar bisa keluar dari pesta ini. Sementara itu, Master Chef bersikeras menangkap para bebek dan mengejar mereka hingga ke dalam kantornya. Beruntung, ayah bebek lebih dulu melemparkan kunci ke arah Delroy, tepat sebelum Master Chef berhasil menangkap mereka semua. Delroy begitu bahagia bisa bebas setelah sekian tahun terjebak di dalam kandang. Perjuangan dan keberanian ayah bebek barusan pun membuat Delroy menganggapnya sebagai bebek paling liar yang pernah ia temui. Tak pernah mengira jika ia bisa melakukannya karena selama ini
Ayah Bebek selalu berpikir negatif atas dirinya sendiri. Kini, perjalanan para bebek menuju selatan negara Jamaika tidak akan pernah tersesat lagi, sebab ada Delroy sebagai penunjuk arah mereka. Para bebek kemudian melanjutkan perjalanan dan tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada Champ, karena berkat kebaikannya mereka bisa bertemu dengan Delroy. I love you. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Gwen meminta ibu bebek dan semua rombongan untuk turun sebentar, guna menemaninya buang air besar. Selagi menunggu, mereka mendengar teriakan Gwen yang melihat ada sebuah mata dari balik dedaunan. Ayah Bebek kemudian memeriksa mata tersebut, dan tidak sengaja mendapati ada gambar unggas di atas pintu basement. Dengan rasa penasaran, Ayah Bebek mengajak rombongannya memasuki basement ini. Lalu, setibanya di dalam, mereka mendengar adanya percakapan dari ruangan lain yang ternyata basement barusan terhubung langsung dengan kandang para angsa. Gugu, si pemimpin angsa, menyambut hangat kedatangan para bebek dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Ia kemudian menjelaskan jika tempat ini merupakan peternakan sekaligus surga bagi semua angsa. Mereka dimanjakan dengan berbagai wahana permainan, makanan tak terbatas, hingga perawatan yang disediakan khusus oleh sang peternak. Semua angsa hidup dengan sangat bahagia di sini, tidak terkecuali para bebek, jika mereka mau berkenan untuk tinggal di peternakan ini. Di tengah keseruan, tidak sengaja Dex mendapati mobil pasukan makanan milik Master Chef, sebelumnya mendatangi rumah peternak. Kemudian, Master Chef akhirnya membuat Dex menyadari jika semua fasilitas yang ada di peternakan ini sengaja disediakan untuk para angsa agar mereka bisa dijual dengan keadaan segar. Dex kemudian mencoba menghentikan Gugu dan angsa lain agar tidak dibawa oleh Master Chef. Dari kejauhan, Ayah Bebek pun menyadari keberadaan Master Chef. Ia membantu Dex untuk menahan Gugu, namun terlambat karena angsa lain sudah terlanjur masuk ke dalam truk. Saat Ayah Bebek meyakinkan Gugu atas kebenaran perkataannya, Dex diam-diam masuk ke dalam lalu memberitahu para angsa jika mereka akan diolah menjadi makanan. Secara tiba-tiba, kepala chef menyadari keberadaan Dex dan melukai kedua sayapnya. Tidak tinggal diam, Ayah Bebek berupaya menyelamatkan anaknya dengan menyerang Master Chef secara langsung. Berkat upaya Ayah Bebek, akhirnya semua angsa mau menuruti dan kabur dari peternakan ini. Dan akibat serangan Master Chef barusan, juga membuat Dex tidak bisa terbang. Akan tetapi, Ayah Bebek berhasil membawa Dex di atas punggungnya, hingga mereka semua terbang dengan selamat. Setelah berhasil kabur hingga pinggir pantai, Ayah Bebek meminta semua unggas untuk beristirahat sejenak. Ayah Bebek juga rupanya masih kesal karena kecerobohan Dex yang membuat dirinya sendiri sampai terluka. Di sisi lain, Master Chef yang menaruh dendam kepada para bebek rupanya mencari keberadaan mereka menggunakan helikopter pribadi. Setelah mencari ke penjuru kota, akhirnya Master Chef berhasil menemukan para bebek beserta rombongan angsa di pinggir pantai. Tidak menunggu lama, ia pun langsung menangkap mereka. Beruntung, Dex dan Gwen berhasil selamat. Namun, mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Dan buruknya lagi, sayap Dex masih belum pulih total. Tidak kehabisan akal, Dex selalu memanfaatkan potongan sayap Delroy untuk menyusul orang tuanya. Sementara itu, di dalam helikopter, Ayah bersama Ibu Bebek dipisahkan dari rombongan. Mereka berdua dikurung dalam kandang khusus dan ditempati di dekat Master Chef. Selagi Master Chef fokus menerbangkan helikopter, Ayah dan Ibu perlahan-lahan membebaskan rombongan. Naas, aksinya kembali dipergoki oleh Master Chef. Delroy, paman, dan beserta seluruh rombongan berusaha mengajarnya menggunakan berbagai buah yang ada di sekitar mereka. Hingga akhirnya serangan Paman Denny berhasil menghantam wajah Master Chef dan menekan tombol untuk membuka bagasi. Ayah dan Ibu Bebek yang masih terjebak di dalam kandang berhasil selamat berkat kepala Master Chef yang tersangkut di jaring perangkap. Namun, semua itu tidak bertahan lama, hingga akhirnya mereka terjatuh dari helikopter. Beruntung, Dex dan Gwen berhasil menyusul kedua orang tuanya dan bersama-sama mengeluarkan mereka dari kandang. Begitupun dengan para rombongan.
mereka berhasil merusak kurungan dan membebaskan diri. Setelah melakukan perjalanan melelahkan dan sangat jauh, akhirnya para bebek yang memimpin rombongan angsa berhasil tiba di selatan negara Jamaika. Tempat ini lebih indah dari yang dibayangkan sebelumnya. Pemandangan alam, burung, dan seluruh hewan di hutan ini menyambut kedatangan mereka semua. Ayah bebek, ibu, Dex, serta Gwen juga kembali bertemu dengan rombongan bebek sebelumnya di hutan ini. Pada perjalanan migrasi ini, akhirnya mereka bisa mengetahui bahwa alam liar tidaklah seburuk yang diceritakan oleh ayah bebek sebelumnya. Asalkan mereka bisa tetap bersama sebagai keluarga, bahu-membahu dalam menghadapi setiap masalah dan tetap bersatu dalam ikatan meski sering terjadi perselisihan. Keluarga yang baik bukanlah keluarga yang berjalan tanpa masalah, tetapi mereka yang terampil dalam mengelola konflik dan menjadikan itu semua sebagai buah yang penuh hikmat. Saat musim semi tiba, Gwen pulang membawa hewan peliharaannya, seekor aligator yang ia namai Touch Pink. Namun, ibu bebek berhasil membujuk Gwen karena itu akan membahayakan bebek lain. Tidak lama kemudian, ayah bebek pun datang dan dia berencana akan melakukan migrasi lain dengan misi mengantar para penguin pulang ke tempat asal mereka di Kutub Selatan, dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita dari film Migration. Bagaimana? Seru bukan? Dan terakhir, Mimin mau mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton konten ini. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request, bisa langsung komen di kolom komentar. Terima kasih.